Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus reduksi. Nah, seperti apa rumus reduksi? Perhatikan penjelasan berikut ini. Apabila terdapat suatu n, di mana n itu adalah bilangan asli, maka apabila kita ingin menentukan integral x pangkat n, e pangkat x dx, maka kalian bisa menggunakan integral parsial untuk menentukan itu. Nah, misalkan untuk menentukannya, kita bisa mengubah integral x pangkat n kali e pangkat x dx itu diintegralkan tidak terhadap dx tetapi terhadap d e pangkat x, sehingga hasilnya menjadi integral x pangkat n diferensial dari e pangkat x. Nah, di sini kalian tahu bahwa u-nya itu adalah x pangkat n, v-nya adalah e pangkat x, sehingga kalau menggunakan rumus integral parsial, u kali v berarti x pangkat n, e pangkat x dikurangi integral v du, berarti integral e pangkat x du-nya adalah x pangkat n. Atau bisa kita nyatakan di sini karena diferensial x pangkat n itu adalah n kali x pangkat n-1 ya, sehingga yang belakang di situ bisa berubah menjadi n kali integral x pangkat n-1 e pangkat x dx. Nah, perhatikan rumus yang kita jabarkan tersebut, yaitu integral x pangkat n-1 e pangkat x dx. Nah, ini bentuknya sama dengan yang ada di ruas kiri. Perbedaannya adalah terletak pada eksponen x-nya. Di mana di ruas kiri, eksponen x itu adalah x pangkat n, sedangkan di ruas kanan itu adalah x pangkat n-1. Nah, dari sini berarti eksponen x itu direduksi dari n menjadi n-1. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus reduksi untuk integral x pangkat n, e pangkat x dx. Apabila kita ingin menentukan rumus reduksi misalnya pada integral trigonometri, di sini saya contohkan integral cos pangkat n x dx. Nah, apabila n-nya itu adalah suatu bilangan asli, maka untuk menentukan rumus reduksi dari integral cos pangkat n x dx itu bisa kita jabarkan. Di sini cos-nya kan pangkat n ya. Ini saya ubah menjadi cos pangkat n-1 dikalikan cos ya. Sama saja ya, karena pangkatnya kalau dijumlahkan nilainya tetap pangkat n. Kemudian cos x itu saya masukkan ke dalam diferensial sehingga menjadi d sin x. Kenapa? Karena diferensial dari sin x kembali lagi ke bentuknya yaitu sama dengan cos x. Kemudian dari sini kalian bisa menggunakan integral parsial uv ya. UV, U-nya itu adalah cos pangkat n-1x, V-nya adalah sin x. Dikurangi integral V du, V-nya adalah sin x, U-nya adalah cos pangkat n-1x. Nah, dari sini kemudian kalian cari diferensial dari cos pangkat n-1x, yaitu hasilnya adalah cos -1x ya, n-1 ya. Jadi diferensial cos pangkat n-1x itu kan berarti pangkatnya kita turunkan dulu yaitu n-1, berarti nanti pangkatnya dikurangi 1 berarti jadi n-2 cos n-2. Kemudian turunannya cos ya, turunannya cos itu adalah sin, sehingga sinnya kita kalikan dengan yang awal tadi menjadi sin kuadrat. Nah, kemudian setelah dijabarkan, ternyata di sini di ruas kanan itu terdapat atau kita temukan integral yang memuat cos pangkat n. Nah, ini kan sama dengan yang ada di ruas kiri, sehingga di ruas kanan itu bisa kita pindahkan di ruas kiri. Nah, kalau dijabarkan di sini berarti ada integral cos pangkat n x dx ditambah n kali integral cos pangkat n x dx min integral cos pangkat n x dx. Nah, ini bisa dikurangi sehingga yang di ruas kiri tinggal n kali integral cos pangkat nx dx. Kemudian n-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi pembagi ya. Maka diperoleh integral cos pangkat nx dx itu adalah cos pangkat n-1x kalikan sin x per n ditambah n-1 per n integral cos pangkat n-2x dx. Nah, ini adalah rumus reduksi untuk integral cos pangkat n di mana n-nya itu adalah bilangan asli. Dengan cara yang sama, kalian bisa mencari rumus reduksi untuk integral sin pangkat n x dx di mana n-nya juga bilangan asli.
Nah, rumus yang kedua dan ketiga ini berlaku untuk n bilangan asli di mana n itu adalah genap atau ganjil. Ya. Genap atau ganjil. Kalau n bilangan asli berarti dimulai dari 1, 2 dan seterusnya ya. Tetapi di sini ada perbedaannya, yaitu ada bahwasanya n itu berlaku untuk bilangan genap atau juga bilangan ganjil. Contohnya apabila integral cos pangkat 6x dx. Kalau saya masukkan ke dalam rumus reduksinya, rumus reduksi untuk cos pangkat nx tadi itu adalah cos n-1x sin x ya per n ditambah n-1 per n. Nah, integral cos pangkat n-2. Kalian masukkan ke dalam rumus reduksi untuk cos pangkat n, maka akan diperoleh seperti ini penjabarannya. Nah, di sini kalian perhatikan, kalian akan menemukan lagi integral cos pangkat 4x ya. Dimana di situ merupakan 4 ya, pangkatnya genap dan itu bilangan asli. Maka untuk menentukan integral cos pangkat 4x bisa digunakan pula rumus reduksi untuk cos pangkat n. Ternyata setelah dijabarkan ketemu lagi integral cos pangkat 2x. Nah, ini juga bisa digunakan rumus reduksi lagi sehingga dimasukkan ke dalam rumus reduksi. Hasilnya menjadi cos x sin x per 2 ya itu ya. Ditambah setengah cos. Nah, karena di dalam rumus reduksi yang terakhir itu adalah n-1 per n integral cos n-2 kan ya. N-nya itu tadi karena 2 berarti 2 dikurangi 2. Berarti integral cos pangkat 0 kan 1. Berarti sama dengan integralnya dx. Integralnya dx. Setengah integral dx. Itu kan hasilnya sama dengan apa? Setengah x ya. Setengah x. Nah, setengah x dikalikan dengan yang tadi dikurung 5/6 dikalikan 3/4. Nah, itu tinggal di distributif ya. Oke. Contoh selanjutnya. Apabila cosnya itu pangkat bilangan asli tetapi di sini ganjil. Nah, perbedaannya di sini ya. Kalian perhatikan persamaannya ya sama-sama, nanti ketika penjabarannya itu kalian temukan lagi integral cos yang memuat pangkatnya ganjil juga. Nah, ini bisa diterapkan rumus reduksi juga. Ya, integral cos pangkat 3x dicari dengan rumus reduksi itu hasilnya adalah cos pangkat 2x sin x per 3 ditambah 2 per 3 integral cos x dx. Jangan lupa dikalikan dengan 4/5 karena 4/5 sebagai konstantanya. Nah, di sini kemudian kalian temukan yang terakhir adalah cosnya itu pangkat 1 integral cos x. Nah, ini kan tinggal dimasukkan rumusnya integral cos x. Integralnya cos apa? Yaitu sin. Ya, sin x. Ya udah tinggal dikalikan aja. 2/3 sin x dikalikan dengan 4/5 hasilnya adalah 8/15 sin x. Nah, rumus yang kedua dan ketiga itu ternyata tidak dapat digunakan untuk n yang bilangan negatif. Kenapa? Coba perhatikan penjabarannya. Apabila n-nya itu negatif, misalnya adalah cos pangkatnya itu min 4, maka kalau saya jabarkan menjadi cos pangkat min 5. Kenapa? Rumusnya tadi kan n min 1 ya. Karena n-nya itu min 4, berarti min 4 dikurangi 1 jadi min 5. Cos pangkat min 5x sin x per min 4. Ditambah n min 1 per n. N min 1 min 5 per min 4. Integral cos pangkat n min 2. N-nya tadi min 4. Nah, menjadi min 6. Nah, ternyata integral di ruas kanan itu menjadi lebih rumit, lebih sulit dari soalnya. Ya, sehingga akan lebih sulit untuk diselesaikan. Nah, agar rumus yang cos pangkat n tadi itu dapat digunakan pada bilangan bulat negatif, maka rumusnya itu bisa diubah. Diubah seperti apa? Nah, lihat penjabarannya ketika menentukan rumus reduksi cos pangkat n tadi. Nah, di dalam cos pangkat n, di ruas kanan itu kan ada cos pangkat n min 2x dx.
Coba perhatikan. Nah, di situ berarti itulah yang dipindah ruas ke kiri sehingga menjadi integral cos pangkat n-2x dx itu sama dengan min cos pangkat n-1x sin x per n-1 ditambah n per n-1 integral cos pangkat nx dx. Silakan diperhatikan penjabaran rumus di awal tadi. Nah, karena n itu adalah bilangan bulat negatif, maka tentunya n-2 itu juga bilangan bulat negatif. Nah, misalnya n-2 itu dimisalkan dengan negatif m, berarti m itu bilangan positif. Kenapa? Karena di sini n-2 tadi bilangan negatif. Kalau n-2 sama dengan m, berarti kan nggak sama. n-2 tadi bilangan negatif. Kalau sama dengan m, berarti m itu tidak negatif, maka supaya negatif ditambahi dengan min m. Seperti itu ya. Nah, sehingga ketika dimasukkan ke dalam penjabaran tadi menjadi integral cos pangkat negatif m x dx. Nah, kemudian setiap n-2 diganti dengan min m. Min m plus 1 ya. Kemudian min cos pangkat min m plus 1 x sin x dibagi dengan min m plus 1 ditambah dengan 2 min m per 1 min m integral cos min m plus 2x dx. Atau cos pangkat negatif m itu bisa diubah menjadi ya bilangan sifatnya bilangan berpangkat. Kalau pangkatnya negatif, maka kalau diubah menjadi pangkat positif bisa dijadikan menjadi seper. Nah, 1 per apa gitu ya. Nah, cos pangkat negatif m berarti menjadi seper cos pangkat m. Kemudian cos negatif cos kok bisa jadi di bawah? Nah, cos pangkat negatif m plus 1 itu diubah pangkatnya, min m plus 1 itu diubah menjadi min dalam kurung ya. Bisa diubah menjadi min dalam kurung m min 1. Nah, diubah menjadi min dalam kurung m-1. Berarti cos pangkat min m-1 x sin x. Kemudian min m plus 1 itu juga diubah menjadi min dalam kurung m-1. Ya. Sehingga nanti yang atas ada min, di bawah ada min menjadi plus. Makanya di situ plus sin x per m-1. Nah, tadi cosnya kan cos pangkat min dalam kurung m-1. Karena pangkatnya min, supaya jadi plus berarti jadi cos pangkat m-1 x. Nah, itu kurang x-nya silakan ditambahkan sendiri. Kemudian 2 min m kok bisa jadi m-2? 2 min m itu ubah saja menjadi min m plus 2. Ya, berubah karena bersifat komutatif, dibolak-balik sama. Min m plus 2. Nah, tapi min m plus 2 difaktorkan minnya sehingga yang ada di dalam kurung adalah m min 2. Berarti min dalam kurung m min 2. Yang bawah juga sama. Min dalam kurung m min 1. Karena min dibagi min berarti jadi plus. Berarti tetap plus, di situ plus m min 2 per m min 1. Integral cos. Kok bisa cosnya itu jadi di bawah? Karena di atas cos min m plus 2 itu pangkatnya diubah menjadi min dalam kurung m min 2. Karena pangkat negatif berarti supaya jadi positif maka jadi seper cos pangkat m min 2x. Nah, inilah untuk rumus reduksi untuk rumus reduksi cos pangkat n apabila n-nya itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, agar rumus yang ketiga tadi itu juga dapat digunakan apabila n-nya itu bilangan bulat negatif, maka dengan cara yang sama ketika kalian menentukan rumus keempat ini, berarti bentuk yang ketiga bisa diubah menjadi seperti ini untuk sin-nya. Ya. Contohnya, apabila terdapat dx per sin pangkat 6x, maka kalau dimasukkan ke dalam rumus reduksi menjadi min cos. Nah, dilihat aja rumusnya tadi, min cos per 5 cos pangkat 5x.
ditambah 4/5 seper sin pangkat 4. Nah, ketemu lagi integral seper sin pangkat 4x. Masukkan rumus reduksi lagi. Hasilnya apa? Yaitu min cos x per 3 sin pangkat 3x plus 2/3 seper sin kuadrat. Nah, ketemu lagi. Masukkan lagi ke dalam rumus reduksi. Tapi di sini ternyata sin pangkat 2x itu sudah ada integralnya ya. Sudah ada integralnya di dalam rumus yang dulu pernah dijelaskan ya. Hasilnya apa? Yaitu kotangan x. Nah, sehingga dari sini maka disimpulkan integral dari seper sin pangkat 6x dx itu hasilnya adalah negatif cos x per 5 cos pangkat 5x ditambah 4/5 dalam kurung. Hasil dari integral seper sin pangkat 4 tadi dimasukkan. Baru plus C. Berikutnya, integral seper sin pangkat 5x juga sama, masukkan ke rumusnya. Nah, coba perhatikan yang di akhir di situ. Kalian menemukan integral lagi. Integralnya juga memuat bilangan bulat positif di mana di situ ganjil ya. Integral seper sin pangkat 3x. Maka menjadi bagaimana ya? Masukkan ke dalam rumus reduksi lagi. Tinggal masukkan ke rumusnya. Ketemu lagi integral seper sin. Nah, integralnya seper sin apa? Lentangan setengah x. Kok bisa? Nah, dari rumus dulu yang pernah saya jabarkan ya. Nah, dari sini ini adalah hasil akhir dari integral seper sin pangkat 5x. Nah, untuk berikutnya silakan dicoba dicari integralnya seper x pangkat 2 plus a pangkat 2 ya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan n. Jika n-nya itu bilangan asli. Silakan dicoba mencari rumus reduksinya. Gitu ya. Teknisnya, prosesnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.